Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan, man shoma ay qala man qama ramadhana ay man qala man qama lailatal qadri Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Ta'lim kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang Allah muliakan. Hampir 2 bulan saya enggak bertemu ya. Qadarullah, alhamdulillah menjelang Ramadan bisa tetap bertemu. Mudah-mudahan masuk Ramadan lebih segar lagi. Masuk Ramadan lebih semangat lagi. Tapi saya lihat Pak, agak berkurang nih. Pada pulang kampung kali. Ziarah ya. Masuk Ramadan dikencangin lagi, ditambah lagi. 2 prinsipnya. Yang pertama, perbaiki yang wajib-wajib. Yang wajib kita perbaiki terus. Yang kedua, tambahin yang sunnah-sunnah. Startnya kapan? Sekarang udah. Jangan nunggu Ramadan, startnya sekarang. Yang wajib kita perbaiki, kita baca dalil-dalilnya. Ini contoh. Ini sudah berapa tahun saya punya buku ini, The Great of Ramadan. Memang bahasanya bahasa Prancis, ya. Tapi pengarangnya Fakhruddin Nursyam. Ini fadilah hadis-hadis mengenai fadilah Ramadan. Ya, belilah buku-buku seperti ini agar pengetahuan kita menambah sehingga kita lebih bergairah, semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun kebaikan nggak harus nunggu Ramadan. Walaupun semangat beribadah tidak harus menunggu Ramadan. Nah, ini kita bahas satu surah, satu ayat yang paling populer di surat Ali Imran. Ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin samawati wal muttaqin. Karena fungsi atau maqasidus syariah dari puasa, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang telah belajar bahasa Arab, tattaqun itu adalah fi'il mudhari', pekerjaan yang sedang dan selalu berlangsung. Pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan selalu berlangsung, fi'il mudhari', tattaqun. Jadi berkata itu terus panjang masa. Tapi ketika kalimat muttaqin itu isim fa'il, pelaku. Isim melekat pada dirinya. Kalau fi'il itu pekerjaan.
Pekerjaan itu kan kalau ditinggalkan ya selesai. Tapi kalau pelaku isim itu nama sudah melekat pada dirinya. Fungsi makosid maksud dari puasa agar kita menjadi orang yang selalu bertakwa. Terus nggak berhenti. Akhirnya jadilah kita menjadi orang yang si bertakwa, muttaqin. Nah, apa pekerjaan, apa ciri orang yang paling bertakwa? Kita lihat hulu dari ayat ini adalah wasari'u, segera. Paling tidak ada 4 alasan hadirin kenapa kita harus segera melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Segeralah kamu cepat-cepat kepada ampunan Allah, kepada perbuatan amal yang membuat kamu diampuni oleh Allah. Karena setiap amal ibadah kita itu berpotensi diampuni dosa-dosa kita. Pahala pasti, ampunan dosa pasti. Makanya ila maghfirah. Wa jannatin, dan kepada segalanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cuma ada di luar Ramadan? Tidak. Setiap saat. Tapi memang Ramadan mempunyai kelebihan. Mempunyai fadilah yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Tapi kita orang yang bertakwa, ketika berbuat baik, syari'ah ini tidak harus menunggu Ramadan. Tidak harus pada bulan Ramadan. Kapan? Ya setiap saat. Alasan pertama, kita harus segera berbuat baik, jangan tunda-tunda. Karena kita berpacu dengan kematian. Kematian itu salah satu misteri Allah. Makar Allah, tipu daya Allah. Ada yang tahu kapan antum mati? Hadirin, kalau kita dengar nih pengumuman di masjid. Biasanya kalau kematian diumumkan dengan telah berpulang dengan tenang ke rahmatullah. Enak kan? Senang apa sedih? Senang dong. Berpulang ke rahmatullah, kok senang? Nggak senang? Pulang kampung saja senang luar biasa. Ini pulang ke rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Kasih sayang. Kembali kepada kasih Allah. Senang dong. Aneh kalau antum nggak mau pulang ke rahmatullah. Sedih. Lebih enakan di surga hadirin daripada di dunia. Betul nggak? Dunia sakit-sakit. Surga nggak ada sakit-sakit. Dunia ada pusing-pusing, capek-capek, makan, ada yang kekenyangan, asam lambung. Akhirat tidak ada. Jadi kalau kita dengar, makanya kalimatnya bagus itu. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Waduh. Hamba Allah Musa bin Ibrahim dalam usia 97 tahun. Antum nyangka bagaimana, Pak? Wajar usianya 97 tahun. Betul gak? Bonusnya udah banyak. Wajar dia mah 97 tahun. Usia kita kata Nabi 60-70 tahun. Ini 97, wajar lah. Besok diumumkan lagi. Telah meninggal dunia sama. Rahmatullah dengan tenang. Bapak Ismail bin Yusuf. Dalam usia, karena ini belum nikah ya. Saudara Ismail bin Yusuf. Dalam usia 19 tahun. Kaget tuh. Perasaan baru ngobrol sama dia kemarin gua. Baru ketemu. Masih sehat, orang nggak ada penyakit, tapi mati. Betul nggak? Ada orang joget-joget di atas panggung, Pak. Joget. Dikira temennya itu rebahan kita sengaja. Mati. Ada orang pesepak bola. Hebat, gocek, mati. Ada nggak orang yang bulu tangkis? Mati di atas lapangan. Tetangga saya main tenis meja, Pak. 17-an, mati. Masya Allah.
Jadi mati ngandung yang sakit. Padahal saya seger buger nyanyi, joget-joget, mati. Masya Allah. Kalau orang mati ketika olahraga banyak, ini enggak? Yang repot mati di atas tubuh PSK, wah repot. Kalau orang bilang mati lagi nyengking botol, aduh, luar biasa. Makanya jangan tunda berbuat baik. Karena kita dikejar kematian, mati kapan saja. Mudah-mudahan kita bagian dari yang itu, Pak. Segera berbuat baik karena kita nggak tahu kapan kita mati. Dan jangan tunggu Ramadan baru mulai beribadah. Makar Allah tipu daya bukan hanya kematian. Cuaca, musibah. Tahu nggak tuh orang-orang Sumatera, Aceh, rumahnya bakal dilibas sama banjir bandang. Kalau dia tahu, dia kabur duluan. Bandung. Kalau dia tahu, dia kabur duluan. Karena musibah, maka Allah nggak tahu. Lagi tidurnya, lagi makan enak. Tahu-tahu banjir longsor, banjir bandang. Itu makan Allah. Zat, Depok mah aman. Jauh dari laut, nggak bakal tsunami. Jauh dari longsor, nggak ada hutan, aman. Ingat, Qarun diadab sama Allah dengan cara apa? Dipendam ke dalam bumi. Umatnya Ad, umatnya Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, itu bukan karena longsor, bukan karena banjir bandang. Ada yang dikirim angin yang membawa hawa panas. 8 hari berturut-turut. Dingin luar biasa, 7 hari berturut-turut. Bahkan ada yang dikirim gelegar, soyhah, suara yang gelegar menghancurkan gendang telinga. Masya Allah. Angin topan yang melit-lit ke atas. Makanya kaum Ad, kaum Samud, kata Allah, kalam yagnau fiha. Seakan-akan mereka nggak pernah tinggal di atas muka bumi. Dia ratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Di gurun, Pak. Di gurun udah angin puting beliung. Nggak ada tempat untuk selamat dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Araf tuh 97, 98, 99. Fala ya'manu makrallah. Jangan merasa aman dari makan Allah. Barang siapa yang merasa aman dari makan Allah, tipu daya Allah, faulaikum khasirun, rugi dia. Hadirin yang Allah muliakan, dalam Al-Qur'an itu surat Al-Araf, aktivitas kita dunia itu disebut oleh Allah yal'abun. Seperti bermain. Afa amin al-qura ayat tiak baksuna duhan wahum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azabku, azab yang musibah? Kapan? Duha. Duha itu waktu kapan sih? Duha itu waktu kita awal beraktivitas. Cari duit awal duha. Tukang gorengan tuh ke pasar-pasar, ke sekolah-sekolah tuh awal duha. Cari cek jam segini. Kaki lima udah pada nongkrong belum? Belum. Baru siap-siap di dapur, di pasar mau berangkat. Ntar menjelang duha, berjejer. CFD, Margonda. Kapan mulainya? Jam 6. Ntar, tutup. Baru pada datang tuh. Kapan awal duha? Awal duha, sebagian orang mengatakan seperti awalnya isyraq. Jam 6 sekian ya. Jam 6 seperempat jam ini. Awal duha. Apakah kamu merasa aman ketika duha akan datangnya azab Allah, musibah, dan macam-macam? Wahum yang abun, dan kamu sedang bermain-main. Pada duha itu kita nggak main-main. Cari duit. Aktivitas cari duit, aktivitas dunia kata Allah dalam Al-Quran, yal abun, bermain-main. So, yuk kita, kenapa sih aktivitas duha itu seperti bermain-main? Jadi sepakat awal duha itu kita rata-rata aktivitas kita mencari dunia.
Yang ngajar berada di sekolah. Yang mau ke kantor berangkat ke kantor. Grab, Gojek udah siap-siap di motornya, betul nggak? Semuanya repot, repotan pada pagi hari untuk dunia. Hadirin, ada orang syukuran, apalah kelulusan anaknya, syukuran rumah baru, syukuran anaknya nikah. Ada nggak orang syukuran? Nggak ada makan-makan. Orang ngundang syukuran tapi nggak ada makan-makan. Ada nggak? Setiap acara biasanya ada. Antum pernah reuni nggak? Reuni SD, SMP. Reuni acaranya pembukaan, kumpul-kumpul, prakata, penutup, pulang. Kapan makannya? Kira-kira ada nggak? Reuni Pak, acaranya cuma ngumpul doang, punya keramak, nggak ada makan-makan. Mustahil. Biasanya rata-rata inti daripada acara adalah makan-makan. Disebut dulu ramah-ramah. Maulid aja yang besar kita ujung makan-makan, kubuli. Betul nggak? Yang menjadi menarik perhatian biasanya acara itu makan-makan. Saya Pak, anggota MUI Kecamatan Banjarmas, diundang sama pengurus. Rapat menjelang Ramadan untuk persiapan Ramadan di rumah pimpinan Kiai Haji Arif Rahman Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Hidayah. Undangan jam 13. Baru kumpul jam 5, jam 05. Itu pun nggak banyak. Atuh. Nggak banyak yang datang. Alasan begini begitu. Di tengah perjalanan saya usul, oke, saya kira kalau undangan ini tempatnya beda, pasti pada datang. Acara rapat, tempat saum fitri, tempat mangking, insya Allah banyak yang datang. Besoknya langsung Pak, pekan berikutnya, baru kemarin tuh, kita rapat di Bakmi Golek Margonda. Permanfaatan baru ya. Banyak yang datang. Bakmi golek. Itu bakmi yang kita 10.000, di situ 40.000. Lah mumpung gratis saya bilang, pesen aja. Banyak yang datang. Betul nggak? Kenapa image di pikiran kita? Kalau rapat di rumah makan, mustahil nggak makan. Tapi rapat di rumah seorang, paling teh doang sama gorengan. Beda. Lah usah diundang di rumah makan, ya seragam datang. Jadi makan-makan itu adalah yang membuat acara menjadi lebih meriah. Orang buat hajatan, dipikir yang pertama adalah makan. Catering mana? Melauknya apa? Minumnya apa? Bapak kondangan gedungnya mewah Pak, makannya cuma ikan teri. Saya rasa enak nggak? Ya, mendingan gue kondangan di kampung. Kita semangat kondangan di gedung mewah, biasa makannya mantap nih, yang nggak pernah ada di kampung, betul Pak? Spaghetti, mayones, bla bla bla, yang nggak ada di kampung. Kondangan gedung mewah, lauknya lauk kampung, sama aja gue di rumah gue juga ada nih, kan begitu. Gitu Pak. Hadirin, berapa lamanya kita makan? Kita makan satu piring berapa lama? Hah? Setengah jam, kelamaan lah. Paling lama orang makan 15 menit. Ya, makan rendang, soto, sate yuk. Apalagi kambing guling. Masya Allah. Pak, ada yang udah pernah pergi ke Cianjur? Cianjur, arah ke Kota Bunga. Ya, kalau kita dari puncak turun ke bawah, naik sedikit, arah ke kiri itu Cianjur. Itu ada namanya Hanjawar. Ada yang tahu Hanjawar? Kayaknya belum pernah ke Cianjur nih. Itu sate spesial Hanjawar.
Ditulis di situ Pak, Hanjawar tidak punya cabang. Ternyata kemarin saya ke Bogor, loh kok ada sate Hanjawar? Aneh nih. Padahal di pusatnya itu dia bilang, Hanjawar tidak punya cabang. Depannya kecil, belakangnya enggak. Jadi kalau mau makan itu jangan di depannya, itu cepit. Tapi kita ke belakang. Dia nggak banyak parkir, parkir pinggir jalan. Dekat hotel apa itu? Masuk ke Kota Bunga tuh. Masal Aji Pak, satenya luar biasa. Hanjawar Pak. Pokoknya kalau ke Sukabumi, ke Cianjur, lewat itu. Arah ke Kota Bunga. Pas pertigaan, blok Hanjawar. Mantap Pak. Keren dah. Enak. Berapa lama kita makan? Nggak 2 jam. Mau 2 jam ngapain makan lama 1 piring 2 jam? Nggak ada. Sehebatnya banyak orang paling lama makan 15 menit, 20 menit. Sate yang kita makan. Prosesnya, lihat. Beli ke pasar. Betul. Prosesnya. Proses daging jadi sate. Tukang roti lihat prosesnya. Roti yang satu kita makan berapa menit? Prosesnya tanyain. Pasar subuh-subuh. Beli ini, beli itu, beli ono. Biasanya orang ke pasar berapa jam? Ada 2 jam pasar. 1 jam ya, pasar ya, berangkat sampai pulang, sampai ke rumah pasar. Di rumah disiangin, tau nggak disiangin? Dicuci, ya dirapin lah, diadonin segala macam. Sate buat bumbunya, tusukin, potongin, tusukin satu-satu. Sopnya, sop kambing itu luar biasa. Hanjal sop kambingnya keren Pak. 50.000, tapi buat bertiga juga nggak habis. Kalau saya karena lambungnya kecil ya, makan sopnya satu porsi aja, 10 tusuk. Itu udah buat keluarga cukup bagi saya. Ya, satunya gede-gede. Sopnya itu, sop dari daging mentah sampai sop enak, berapa lama direbus? Siapa itu masuk sini? 1 jam Pak. Direbus 1 jam. Dari ke pasar 1 jam, nyangin 1 jam, merebus 1 jam. Siapkan ke meja hidangan. Minimal 3 jam baru jadi sate. Dimakan 15. Pertanyaannya, laman mana? Nikmatinya atau capeknya? Habis makan, itu piring siapa yang bersihin? Bersihin lagi. Pertanyaannya banyakan enaknya atau banyakan capeknya? Dunia begitu, tapi di akhirat walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tashtatu syahwat. Walakum fiha ma tashtahi. Di dalam surga itu apa yang kamu syahwatin? Apa sih? Nongol. Wa fiha ma tad'un. Kamu dakwah, kamu minta. Makanya kalau minta itu harus terdengar sama yang diminta. Saya minta sama Sudirin harus terdengar. Jangan begini, tashtahi. Dia tahu nggak permintaan saya? Yang nggak tahu. Itu tashtahi itu syahwat kita. Cuma kita yang tahu. Makanya kata Allah, walakum fiha ma tashtahi. Itu udah nongol tuh. Oh, belum ngomong deh. Baru syahwat. Udah nongol. Kita dunia Pak. Dunia nih. Sosobirin. Punya perkebunan durian. Saat duriannya ada panen ya. Iya. Manis-manis ya. Iya. Harum ya. Iya. Banyak ya. Iya. Nggak nawarin. Terpaksa. Boleh nggak nyobain? Baru dikasih. Karena nggak ngomong. Betul nggak? Malah tahu dia saya mau minta. Maksud saya cuma isyarat. Siapa tahu ngomong itu dikasih. Nggak dikasih-kasih juga. Enak ya. Iya. Wah, duriannya cakep ya. Manis nggak manis, nggak nawarin, terpaksa. Cobain dong. Kalau dunia mah, kalau syahwat doang, nggak bisa. Betul nggak? Syahwat doang nggak bisa. Minta dulu. Nah itu hadirin, kalau di surga, ma tashtahi, nongol. Betul nggak? Jadi kalau tadi ada yang saya dengar, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, gembira nggak? Gembira. Karena nggak capek lagi.
Makan sate tengah perlu beli daging ke pasar, ngukus, nggak perlu, cukup. Nomor. Wa fiha ma tad'un. Ya Allah, aku minta durian. Kling. Tuh. Dunia mah kalau tasahid sama sabirin nggak paham-paham dia. Baru kalau kita colek, cobain dong minta satu, baru dikasih. Itu tad'un namanya, dakwah minta. Tasahid itu gerentek di hati dan nongol. Ya. Jadi aktivitas untuk di dunia itu main-main itu. Nikmatnya 15 menit, capainya 3 jam. Sate banyak, bikin 2-3 kilo. Makan sendiri, sanggup nggak? Nggak bakalan sanggup. Nggak. Paling cuma satu piring. Paling paling banyak kita makan sate 10 tusuk. Belengar tuh. Tusuk. Ya, nggak ada. Jadi aktivitas kita itu di dunia itu walaupun nikmat, itu paling 15 menit, selebihnya banyakan capeknya. Tapi di akhirat nanti niat saja, ting sudah nongol. Luar biasa. Jadi itu makar Allah, musibah makar Allah, ya. Mati makar Allah. Oleh karenanya jangan nunggu, jangan melambat-lambat berbuat baik. Jangan. Segera kata Allah berbuat baik karena kamu, kita semua ini berlomba-lomba dengan kematian. Yang kedua, kenapa segera berbuat baik? Karena kita butuh bekal yang banyak buat pulang kampung. Tadi telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau tenang gitu, kita pulang kampung nih. Ntar Ramadan nih, ujung Ramadan banyak pulang kampung ke Sumatera, Kalimantan. Ketika pulang kampung dengan tenang, mobil sudah rapi, Pak. Sudah ganti oli, cek remnya, bannya sudah dicek semuanya, sudah servis berkala, sudahlah bensin full tank, pulang jalan. Tapi nggak ada duit buat pulang, tenang nggak? Bawa mobil saja, bannya 4, nggak ada serep, tenang nggak? Saya sobirin, pergi sana ke Cirebon, bawa mobil, cek ban serepnya, kempes, berani nggak jalan? Ya berani. Apalagi nggak dikasih duit. Kita yang cuma ke Semarang, ke Surabaya, bawa mobil nggak ada serep, cuma dikasih full tank doang bensin, sama duit buat tol, nggak ada duit buat makan, nggak mau jalan. Saya nggak mau. Cet, mobilnya cakep, tenang aja. Bannya serepnya kan bagus semua. Yang ada serepnya, full bensin. Ya bensin full, saya perutnya aku makan. Pulang kampung dan nggak punya bekal, nggak mungkin senang. Betul nggak? Makanya sekarang udah siap-siap ya nih. Kita mau pulang kampung, pulang kampung kira-kira tanggal 25 Ramadan siap. Siap-siap deh ya. Ya. Bukan hanya fisik yang kita siapkan, bekal harus kita siapkan. Kalau siapnya banyak, bekalnya banyak, itu wajahnya beda. Betul nggak? Wajahnya enak beda. Hadirin, bawa mobil sendiri nih. Kita pulang kamu ke Aceh. Kira-kira berapa kali transit? Capek, istirahat. Betul nggak? Sholat, istirahat. Ngantuk, istirahat. Betul? Lapar, makan. Duitnya banyak. Bensin habis, full tank. Pertamax, nggak pertalite. Kalau perlu, Pertamax turbo. Shell kalau perlu. BP, Vivo, Pertamina lewat lah. Lapar. Yuk, cari rumah makan terbaik. Restoran yang termahal. Makan yang paling enak. Ngantuk. Jangan di losmen. Cari hotel bintang 3. Kenapa hadirin? Duitnya banyak. Orang yang nggak punya duit, mau mampir, cari tukang gorengan. Cari tukang gorengan, kenapa nggak punya duit? Gorengan lagi, gorengan lagi, gorengan lagi. Beli yang 10 ribu, 10. Ngantuk, gember masjid. Betul nggak? Kenapa nggak punya duit? Ngirit-ngirit. Sampai ke tujuan masih mending. Alhamdulillah. Kenapa? Nggak punya bekal. Sengsara. Orang nggak punya bekal, sengsara di jalanan. Hadirin,
Kita menuju surga transit nggak? Kuburan transit, padang mahsyar transit, mizan transit, hisab transit, sirat transit. Kita nggak punya bekal buat ke surga, sengsara. Betul? Enak aja mau langsung surga. Kuburan dulu. Lihat orang yang mati di zaman Nabi Ibrahim. Orang yang mati di zaman Nabi Ishak, Nabi Yusuf, sekarang dalam kuburan. Yang punya bekal dalam kuburan, enak, nikmat, senang. Yang nggak punya bekal dalam kuburan, sengsara. Berapa lama mereka tinggal di kuburan? Transit pertama, menuju negeri akhirat, kuburan. Ada nggak ada kuburan? Ada. Ada nikmat kuburan? Ada. Nikmat bagi yang bekalnya banyak, sengsara bagi yang nggak punya bekal. Transit kita. Makanya sebelum mati, perbanyak bekal karena kita akan menuju surga dengan transit beberapa tempat. Transit gorengan lagi, mencret dulu. Sudah punya duit. Iya, betul. Dibuka bekal yang dari rumah, udah basi ini udah bau, beli dong restoran. Duitnya nggak ada. Dunia aja transit, nggak punya duit, sengsara. Akhirat lebih sengsara. Hadirin, perjalanan ke Aceh, perjalanan kita keluar negeri, balik kemana? Sebentar. Umroh 9 hari, 12 hari, sebentar. 20 juta, 10 juta di kantong. Sebentar pulang lagi. Kemana perjalanan yang panjang? Perjalanan yang panjang adalah ketika kita pergi nggak kembali lagi. Kemana? Ke akhirat. Sejauh-jauhnya kita melalang buana kemana saja, kembali lagi ke kampung halaman, sebentar namanya. Itu pun tetap butuh bekal. Perjalanan yang panjang adalah ketika kita pergi dan nggak kembali lagi ke akhirat. Dunia mah semu. Semu kita. Sebentar. Makan sekarang, 5 jam lapar lagi. Betul? Tapi di akhirat di surga, Masya Allah. Gerentak aja udah. Jadi kenapa kita segera berbuat baik? Kumpul bekal yang banyak. Hadirin, kata Nabi, jadikan sebagian sholatmu di rumah. Kecuali yang wajib-wajib. Jadi sholat duha di rumah. Kalau bisa, qobliyah ba'diyah di rumah. Kalau sempat. Sholat malam di rumah. Hajat di rumah. Taraweh, kalau bisa di rumah. Tapi kalau untuk mensiarkan nggak apa-apa. Tapi yang wajib harus di masjid. Betul? Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa di masjid. Kenapa demikian? Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Nggak pernah sholat di rumah. Nggak pernah baca Al-Quran di rumah. Sebagian sholat kita dijaga di rumah. Yang sunnah-sunnah. Jadi di masjid itu yang wajib-wajib. Beda hadirin. Kalau di rumah kan dapat 1. Di masjid dapat 27. Masa kita mau dikasih 27 ngambil yang 1? Kan munafik. Di rumah sholat wajib. Bahkan ada yang mengatakan, bukan mengatakan ini hadis. La sholata li jaril masjid. Hadis. Ini kita bisa dapati di dalam kitab Al-Kabair. La sholata li jaril masjid. Orang yang sholat wajib di rumah tidak dianggap sholat. La sholata li jaril masjid. Tidak dihitung sholat orang yang tetangga masjid. Maksudnya sholat wajib. Dia maghribnya di rumah. Padahal dia tetangga masjid. Subuhnya di rumah. Padahal dia tetangga masjid. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid. Tidak dianggap sholat orang yang tetangga masjid. Kila, waman jar masjid Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan tetangga masjid ya Rasulullah? Idza samitan nida. Kalau orang yang dengar suara azan, Bapak nih dengar suara azan ini,
Siapa dengar suara adzan ini? Hayya 'alas shalah. Dia dengar suara dari masjid itu, dia nggak datang ke masjid, tapi sholat yang di rumah, laki-laki, dianggap tidak sholat. Jadi tetangga masjid adalah orang yang dengar suara azan dari masjid itu. Dan sekarang repot kita. Tidak ada orang yang tidak bertentangan dengan masjid. Kenapa? Karena suara masjid, suara azan masjid terdengar di mana-mana. Bahkan kita punya masjid banyak. Ini kedengeran, ono kedengeran, ono kedengeran. Saya itu kalau naik ke atas, Masya Allah, kayak subuh berteriak-teriak, Al-Maunah, Ustadz Jaya itu, wow, dia ceramah kalau malam tuh, jam 4 kali ceramah dia Al-Maunah. Ubudiyah yang baru jadi itu, Tarhim, Ubudiyah. Belum lagi masjid saya, baca salawatan. Belum lagi masjid Ibadur Rahman, di belakang PSKD. Belum lagi masjid Baitur Rahim, jalan pindahan. Wah, udah malam itu lah, apalagi Ramadan. Pokoknya kalau antum naik ke atas sedikit, ya, itu saut-sautan Jumat itu masjid. Saut-sautan. Berarti kita sekarang masjid tetangga kita. Karena semua orang di Depok pasti dengar suara azan di masjid. Jadi seharusnya kalau dengar hadis ini nih, tidak ada orang muslim laki-laki yang berani sholat wajib di rumahnya. Kecuali berhalangan. Hadirin, la sholata li jar masjid. Tidak dianggap sholat orang yang tetangga masjid. Siapa dia? Orang yang dengar suara azan dari masjid itu. Jadi jangan cuma Jumatan doang. Ya. Ketiga, kenapa kita harus segera melakukan kebaikan? Jangan sampai kena tipu-tipu setan. Setan itu kan gitu, Pak. Ntar aja dah, ntar. Betul. Ntar. Ntar Ustaz, kalau udah pensiun baru mau ke masjid. Ntar deh. Kalau udah senggang sedikit baru ke masjid. Nah, udah senggang sedikit kapan senggang? Repot terus. Ada orang kalau diajak ngaji ntar aja dah. Repot nih, urusannya masih banyak. Ya Allah. Terus setan itu satu kerjanya. Kejaran setan itu cuma satu. Godain manusia. Itu dong. Ini kejadian nyata, Pak. Dikisahkan oleh guru kami. Setoran haji itu 25 juta, dapat kursi haji. Yang nunggu sekarang sampai 20 tahun kan. Ya, 15-20 tahun. Setor haji dapat kursi haji. 2020 lah, masa Covid itu. 2020, dia setornya 2012-an gitu. Masih 8 tahun, sekarang sudah panjang. Pas hari haknya, setelah Covid 2021, dapat panggilan. Pak, tahun ini Bapak berangkat. Karena sudah setor 25 juta, kan ada sisanya ya, yang harus setor lagi. Hampir sama, bahkan bisa lebih. Bisa sampai 30 jutaan. Ya, bahkan sekarang bisa lebih ya. Ya, harus nambah tuh. Makanya ketika udah setor haji kita siapin lagi. Nanti ketika dapat panggilan berangkat setor lagi sisanya. Pak, Bapak tahun ini masuk daftar berangkat, Pak. Ya Ustaz, duitnya kepake. Jadi belum ada tambahannya. Cari yang lain dulu deh, saya dimundurin. Buat sekolah anak, kuliah anak. Ya sudah, tahun depan ya Pak ya. 2022 dicek lagi. Pak, kan ini berangkat, jangan sampai mungkin sayang loh. Yang lain, ya Allah. Nunggu lama-lama kok Bapak dikasih orang. Ustaz, tahun ini belum bisa juga. Kenapa? Anak yang kemarin sekolah, kakaknya nikah. Butuh biaya buat prasmanan. Betul nggak? Allah. Nangis. Nangis. Sampai guru saya bilang, kenapa Pak? Ada yang salah Pak? Enggak Ustaz. Istri saya sakit. Sakitnya sakit berat. Stroke.
butuh biaya. Bahkan minta uang hajinya diambil lagi. Wah, kalau biasanya kalau kita antar tarsok-tarsok, gatot. Perbuatan baik kalau antar-antar itu setan, gagal. Ketika ada perbuatan baik, bismillah, langsung, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Itu setan. Jangan tunggu Ramadan. Kita sudah mulai setar ibadah kita, setar sedekah kita. Walaupun cuma 10.000, 20.000, keluarin. Tolong orang. Kalau mau ditolong oleh Allah, tolong orang. Start dari sekarang. Jangan tunggu Ramadan. Baca Quran start dari sekarang. Ntar. Dua start. Malam start. Hadirin. Orang kaget itu lama apa sebentar? Orang kaget. Sebentar. Entah kemarin banyak orang kaget. Saya mau tanya nih. Yang tadi malam sholat taraweh. Sholat qiyamul lail, tahajud. 11 rakaat siapa? Yang tadi malam sholat qiyamul lail, tahajud 11 rakaat. Ada? Ini nggak ada. Ustaz, saya mah awal dua. Bukan gitu. Babnya beda. Rasul saja pernah nanya sama sahabatnya. Tiba bab 11 tadi malam. Enggak. Saya aja cuman 4 nggak salah. Tutup sama witir. 1. Karena telat bangunnya jam 4 kurang. Ada? Kita itu kata Nabi, sholatul lail masna masna masna. Dua, dua, dua. Fa in khiftum fajar fatiru, fautiru. Kalau kamu takut fajar, tutup sama witir. Berarti kalau kita lagi dua, mau subuh nih, udah tutup witir 1. Walaupun cuma dapat 2. Sholat 2, masih panjang sholat 2. Mau subuh nih, tutup witir. Jadi nggak harus 11. Itu pelajaran. Kalau belum pernah sholat malam, besok 2 rakaat dulu dah. Tutup witir. Sepekan, 2 pekan, nambah 4 rakaat. Nambah, udah jer, udah paten, 2, 3, 4, 5 bulan, baru 11 rakaat terus. Udah kuat tuh. Ini udah tiba-tiba nggak pernah sholat malam, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba 23 rakaat, kaget. Kagetnya 2, 4, 5 hari langsung hilang. Kenapa? Orang kaget. Nggak pernah sholat malam, nggak pernah ke masjid, tiba-tiba sholat malam 23 rakaat. Kaget nggak? Kaget mah nggak lama, sebentar. Langsung hilang lagi. Ini orang kaget. Maka lihat entah di Ramadan banyak orang kaget. Betul? Makanya jangan tunggu Ramadan kita. Terus, karena malam, sholat malam biasa. Terus loh. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana tahajud kan harus tidur dulu. Sholat malam itu silakan tidur dulu, silakan nggak tidur dulu boleh. Itu buktinya sholat tarawih, sholat malam nggak tidur dulu. Habis bisa langsung sholat nggak apa-apa. Ada orang begadang nih, Ustaz, saya mau pulang dari mana gitu, jam 2. Saya mau sholat malam, boleh nggak sih belum tidur? Ya boleh aja. Bebas sama sholat sunnah. Tidur dulu boleh nggak tidur? Kata ulama, kalau sebelum tidur disebut teman qiyam. Namanya Ramadan qiyamul Ramadan. Kalau kita tidur dulu baru sholat namanya tahajud. Fatahajat bihi nafilatallah. Boleh tidur dulu, boleh nggak tidur, tidur dulu. Kita jangan orang kaget. Kenapa? Langsung tiba-tiba 23 rakaat. Capek, pelan-pelan aja. 2, 4, 5, 10, 13. Di Arab sekarang Mekah, sholat tarawihnya berapa? 13. 10 tarawih, 3 witir. Nah, beda. 13 kan. Di Makkah. Terakhir, kenapa kita harus cepat segera berbuat baik? Jangan sampai kita menyesal. Ngomong Mas Hirum nih, jangan sampai kita menyesal. Orang kafir pasti menyesal. Ternyata bukan hanya orang kafir menyesal, orang yang saleh pun menyesal. Kenapa? Karena kebaikannya kurang banyak. Sauban sahabat Nabi, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zikir. Dia biasa sholatnya di pojokan kanan tuh. Sauban tuh, pojokan kanan. Hanya kita punya tempat tuh khusus. Sehingga kalau dulu kan imamnya Rasul terus. Rasul imam. Kalau sakit baru digantikan Abu Bakar.
Rasul tahu tuh, itu tempatnya Sauban tuh pojok. Suatu saat subuh Sauban nggak ada. Tumben Sauban kemana nih? Tanya sahabat yang lain. Kamu lihat Sauban? Nggak Rasul, nggak ada kabar. Yuk, ntar siang habis kita syuruk ini kita tengok Sauban. Itu etika tuh. Ini kita zaman kenal semua nih. Kenal ya kan? Saat di sini, di sini. Kelihatan tuh. Ini kemana? Sini kok hilangnya? Ada kabarnya nggak? Nggak ada, Ustaz. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat Sauban. Dilihat. Jalan dari rumah sini ke kampungnya itu mau jam. Jalan kaki. Betapa panjangnya pahalanya itu. 2 jam. Sampai rumah Sauban. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Tahu yang jawab suara perempuan. Waalaikumsalam. Rasulullah, iya. Kamu istri Sauban, iya. Nangis. Ya Rasulullah, suamiku yang aku tahu ahli ibadah, orang baik. Tapi kenapa di ujung hayatnya kalimatnya aneh? Kalimat yang diucapkan oleh Sauban itu aneh. Saya khawatir dia nggak husnul khotimah. Apa yang dilakukan? Apa yang dibicarakan disebut oleh Sauban? Ya Rasul dia bicara seandainya lebih baik, lebih jauh. Seandainya yang lebih bagus. Seandainya semuanya. Wafat ya Rasulullah. Apa? Rasul senyum. Dikabarkan oleh Jibril, Sauban nilai surga. Tapi walaupun banyak bekalnya, Sauban masih menyesal. Sauban masih merasa kurang. Apa makna dari kalimat-kalimat itu? Kata Rasulullah, suamimu mengatakan ketika alangkah lebih jauh lagi, seandainya lebih jauh lagi. Suamimu ini rajin ke masjid. Pak, asar kita, langkah kita dari rumah kemari itu ditulis oleh Allah. Yakin nggak? Langkah kita di rumah ditulis oleh Allah. Kebaikan satu hapus dosa. Terus PP, pergi pulang, pergi pulang. Makanya untuk mengambil bekal yang paling murah meriah ke negeri akhirat adalah banyak langkah ke masjid. Murah meriah. Kita mau wakaf, nggak punya tanah. Betul? Mau umroh haji, nggak punya duit. Beli buat PCE sama NMAX. Mau sedekah, anak bayaran. Dikit lagi mau masuk sekolah. Mau apa lagi, Pak? Yang paling gampang, udah perbanyak langkah ke masjid. Itu bekal yang paling murah meriah. Saudara aku susah pisah, emang duitnya pas-pasan. Ya. KIS dihapus. UHC dihapus. Kematian dihapus. Pajak dinaikin. Ya. Ya Allah. Udahlah, perbanyak langkah ke masjid. Apa masjid Rasulullah? Sauban ini mau alangkah baiknya kalau rumahnya lebih jauh dari masjid. Sehingga langkahnya lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Jadi nanti kita ketika wafat, diperlihatkan pahala-pahala amal baik kita. Ya, Pak. Jadi makanya yang rumahnya jauh nih, jangan langsung ke rumah, muter dulu. Iya. Biar langkahnya lebih jauh. Saya itu dulu jalan betul. Biar pahalanya lebih banyak. Dosa lebih banyak dihapus. Luar biasa. Yang kedua, kalau semuanya. Jadi ketika suatu saat sahabat didatangi oleh fakir miskin. Minta makan. Dia nggak punya apa-apa kecuali sepotong roti. Roti dibelah 2. Satu buat dia, satu buat fakir miskin. Ditambahkan lagi pahalanya. Luar biasa pahalanya. Tapi kata sahabat, dulu kenapa aku tidak kasihkan semuanya? Kalau aku kasihkan semuanya, pahalanya lebih besar lagi. Terakhir, kenapa nggak yang lebih baik? Madinah itu kalau dingin-dingin banget, betul nggak? Yang udah pernah umroh. Kalau panas-panas banget. Di waktu musim dingin, sahabat pakai jaket mantel 2. Yang bagus di dalam, yang agak lusuh, yang lama di luar. Ada orang butuh dilepas yang satu yang di luar. Ditampakkan pahalanya. Coba dulu aku kasih yang lebih bagus, lebih baik, pasti pahalanya lebih besar. Hadirin, jangankan yang kafir, jangankan yang nggak punya bekal. Yang punya bekal sedikit aja masih nyesel karena bekalnya kurang banyak. Oleh karenanya kita masih hidup, yuk, kita berbanyak bekal kita agar kita punya bekal yang banyak menuju negeri akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya.
Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, satu, tiga, yang lagi. Mana sebelum tidur itu apakah satu, tiga, atau lima? Atau kalau terakhir satu atau tiga? Baik. Jadi witir itu kata Rasulullah ada tiga waktu. Yang pertama sebelum tidur, yang kedua tengah malam, yang ketiga di ujung malam sebelum subuh. Boleh kapan saja dikerjakan. Bahkan Rasulullah berpesan kepada Abu Hurairah, jangan kamu tidur sebelum sholat witir. Bagus tuh. Jangan sholat subuh, jangan tidur malam sebelum sholat witir. Tapi semuanya sunnah. Witir itu ikhtilaf ulama, apakah satu paket dari sholat malam kita atau cuma di ujung doang. Ada yang mengatakan 11 rakaat kita sholat itu bagian witir. 2, 2, 2, 2, 11 itu semuanya witir. Ada yang mengatakan 2, 2, 2 atau syafa. Apa witirnya? Ya nanti 3 atau 1. Tapi perbedaan ini jangan menyurutkan kita. Ya, artinya sama aja. Itu cuma penamaan. Tapi contoh dari Rasul 2, 2, 2, 3 boleh. 2, 2, 2, 1 boleh. 4, 4, 3 boleh. Mana yang lebih baik? Ya karena sunnah nih ya. Yang pertama pasti yang lebih baik, yang terbaik bacaannya lebih khusyuk, lebih ikhlas. Ya. Yang pertama itu lebih ikhlas. Karena Allah pasti. Jadi jangan sampai karena tradisi, karena ikut-ikutan itu jelek. Jadi mana yang lebih baik? Ya ikhlas karena Allah. Yang lebih baik bacaan kita lebih baik, lebih khusyuk, lebih tartil. Ya. Yang berikutnya yang lebih baik pasti yang lebih banyak. Ya, saya capek cuma 1 nggak apa-apa, cuma 3 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa. Sunnah tadi, yang sunnah itu tambah yang sunnah. Jadi mana yang lebih sunnah? Yang lebih banyak, lebih baik. Tapi jangan juga salah. Wah saya lebih baik nih 23, Anda 11. Tunggu dulu. Kalau 23 tapi kualitasnya buruk, bacanya cepet, asal-asalan, ya bisa jadi yang 11 lebih baik. Kenapa? Pelan, tartil bacanya. Jadi baik itu relatif ya. Ya. Yang lebih banyak belum tentu lebih baik daripada yang lebih sedikit. Lebih sedikit itu belum tentu lebih baik daripada yang lebih banyak. Tapi pada intinya yang lebih baik adalah yang pertama, yang paling ikhlas itu satu. Yang paling ikhlas itu paling satu, yang paling baik. Yang kedua, yang lebih baik, lebih bagus bacaannya, khusyuknya, tata tertibnya. Tuh. Jadi ngapain ngejar banyak, tapi ngebut, asal-asalan. Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, sami Allah. Itu. Jadi kalau ditanya yang lebih baik, yang pertama adalah lebih ikhlas karena Allah. Lebih baik, lebih khusyuk, lebih. Atau kita kasih gambaran seperti ini. Ada di sini nih di sebelum jembatan Serong tuh. Di sini atau di mana ya? Ada kontrakan. Oh di sini di Jangarip ada kontrakan tuh. Ada beberapa kontrakan tuh ya. Kalau nggak di sini kontrakan. Kontrak berapa di sini Pak? Sebulan 1 juta ya? 1 bulan kontrak 1 juta. Ini ada berapa pintu di sini nih? Kontrakan. Kalau punya 10 pintu berarti pendapatan 1 bulan 10 juta. Enak nggak Pak? Terpenuhi semuanya, satu kontrak 1 juta. 10 pintu, sebulan 10 juta. Alhamdulillah. Punya itu 10 kontrakan. Atau kita cuma punya 2, tapi dipesona.
punya 2 pintu rumah besar di Pesona. Yang kontrakannya 1 tahun 100 juta. Punya 2, cuman di sini 10, di sana 2. Milih mana? Ya jauh. Dikit tapi pesona. 2 pesona. Satu rumah bisa 3, 4, 5 M. Di sini 10 pintu, paling 2 M. Jadi bagus itu tidak harus banyak, tapi kualitas. Ya, kualitas. Jangan ngejar banyak tapi buruk. Tapi bagaimana kualitasnya sehingga itu yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi Bang, oh ya silakan. Kalau habis kalau masih bisa habis malam. Oh ya ya. Ini banyak betul. Nah, pandangan Muhammadiyah, tadi Muhammadiyah, orang yang sudah sholat taraweh, habis isya sudah sholat taraweh 11, sempurna lagi sama witir. Ya sudah, nggak sunnah lagi sholat malam. Itu udah sholat malam. Tapi ada jam 2 ngapain lagi ya? Kan gitu ya. Bangun setengah 3 ngapain lagi ya? Baca Quran udah capek juga. Sholat lagi. Nama juga sunnah. Sunnah ya boleh aja. Sholat lagi malam aja nggak apa-apa. Tadi udah tahajud, udah tarawih sholat yang nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Cuma ada pertanyaan berikutnya, apakah witir lagi gitu ya? Kan kata Nabi nggak boleh witir dalam 1 malam. La witrani fil lailah, nggak boleh 2 witir di 1 malam. Jadi bukan witir, jadi genap. 1 witir tambah 1 jadi genap. Itu nggak? Jadi nggak witir lagi dong. Witir kan ganjil 1, ditambah lagi 1 jadi genap, bukan witir lagi. Ya witir, jangan tambah lagi jadi genap, jadi nggak witir. Itu maksudnya. Jadi udah sholat aja malam 2 2 2 2, nggak ditutup dengan 1. Kalau itu dengan 1 tadi kan udah ganjil 11, jadi genap lagi nggak ada witirnya. Jadi silakan nggak apa-apa sholat lagi. Tapi kalau tanya orang Muhammadiyah tadi Muhammadiyah, orang yang sholat taraweh nggak perlu lagi sholat malam. Kalau mau sholat malam nggak usah taraweh. Atau dia sholat aja, sholat taraweh tidak ditutup dengan witir, nggak usah. Jadi kita orang witir yang gitu witir, dia pulang tamu ditambahin lagi. 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, tutup sama witir. Witir boleh 3 langsung, boleh 1. Ya. Jadi kalau ada yang witirnya 3 1, 3 2 1 ya nggak apa-apa. Berarti dia 2 1 itu. Duanya syafa, witirnya tetap 1. Saya mau tanya, witir itu apa artinya? Witir artinya ganjil itu berapa? 1, 3, 5. Jadi kalau 3, kalau 2 itu ganjil apa genap? Ganjil, genap. Jadi kalau ganjil itu witir itu ya 1, ya 3, ya 5 begitu. Walau alam bisa. Mudah-mudahan masuk Ramadan ini, walaupun belum Ramadan, semangat terus beribadah. Ujungnya kita minta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.